Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat kan? Siang-siang hari ini masih mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Sebelumnya, Masih. ya Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, sebelum kegiatan pembelajaran pada siang hari ini Ibu mulai, Ibu akan mengirimkan link absensi melalui grup WhatsApp. Nanti bisa diisi di akhir pembelajaran atau di tengah-tengah nanti ya. Ya, Bu. Nah, link sudah Ibu kirimkan. Silahkan nanti presensi. Nah, Ibu akan melakukan share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Yang lain? Sudah, Bu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat. Sebentar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, bilangan bulat positif dan negatif. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Apakah kalian masih ingat? Sedikit, Bu. Oh. Kalau gitu, pengertian dari bilangan berpangkat bulat positif kemarin apa, Mbak Meli? Perkalian berulang yang positif, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi, bilangan berpangkat bulat positif yaitu bilangan berulang sebanyak pangkatnya, di mana pangkatnya itu bernilai positif. Jadi, ketika Ibu punya, kelihatan nggak? Ini ya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bentar, Ibu ganti aja. Nah, ketika Ibu punya A dipangkatkan N, maka A dikalikan sebanyak N. Nah, jadi perkalian berulang A sebanyak N. Nah, masih ingat kan? Nah, langsung saja. Di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Indikatornya ada indikator 3.3.3 yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Lalu indikator yang kedua yaitu 3.3.4 yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran daring dan mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua, setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran daring dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif dengan tepat. Nah, kemudian sekarang kalian
Silakan mengerjakan LKPD selama 3 menit. LKPD-nya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silakan dikerjakan dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Baik, Bu. Satu menit lagi ya. Oke, sudah cukup. Silahkan jawabannya dikirimkan lewat Japri ke Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai RKPD yang kalian kerjakan tadi. Nah, LKPD soal yang pertama tadi ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, jadi nanti tadi itu kalian tinggal masuk-masukin kan. Ini misalnya ada A pangkat M. Jadi kalian tinggal masuk-masukin. A-nya berapa? Mbak Meli, A-nya berapa? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Di sini tadi isinya berapa? Bentar, Bu. Pangkat M. 3. Ya, Pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. ya benar. Kalau Mas Sidik tadi yang A pangkat N, jawabannya berapa? Yang A pangkat N, Bu. Iya, 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 kali 3. ya. Terima kasih. Nah, jadi tadi
kita tinggal masuk-masukin. Nah, jadi yang A dipangkatkan M yaitu perkalian 2 sebanyak 3 kali. Diperoleh dari sini tadi. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Lalu yang A pangkat N tinggal dimasukkan. Jadi 2 dikalikan 2. Nah, itu sama aja 2 dipangkatkan 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Jadi kalau ini ditulis juga sama dengan 2 dipangkatkan 5. Hasilnya berapa? Berapa Mbak Nora hasilnya? 2 pangkat 5? Ya, benar. Jadi, kesimpulannya, jika A sembarang bilangan real, A sama dengan A tidak sama dengan 0 dan M, bilangan bulat, maka sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Lalu yang kedua, ya, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal masuk-masukkan A pangkat M. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Ibu. Terlihat, Bu. Nah, udah Ibu, perbesar. Tinggal kita masuk-masukkan A pangkat M, yaitu 2 dipangkatkan 4. Kenapa? Karena M-nya 4. Jadi ada perkalian 2 sebanyak 4 kali. Nah, yang A pangkat N juga sama. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ini, yaitu A pangkat M per A pangkat N. Nah, kita masukkan yang 2 pangkat 4 tadi. Nah, lalu ini ada 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali tadi, terus per 2 kali 2, nah kita tinggal coret 2, dan ini, nah tinggal 2 kali 2. Nah, kemudian yang A pangkat M kurangi N. Nah, ini 2, M-nya berapa? 4 dikurangi 2, tinggal 2 pangkat 2. Ini sama ini kan sama, jadi sifatnya A pangkat M per A pangkat N, yaitu sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, lanjut, sifat yang ketiga, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, langsung ke jawabannya ya. Tadi ada A dipangkatkan M. A-nya berapa? A-nya adalah 2, sedangkan M-nya adalah 3. Jadi A pangkat M sama dengan 2 dipangkatkan 3. Kemudian ini ada pangkat N. Kita tinggal masukkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka 2 dikali 2 pangkat 3 dikalikan 2 sama dengan 2 pangkat M atau sama dengan A pangkat M kali N. Maka kesimpulannya, maka kesimpulannya A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A dikali M pangkat A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian sifat yang keempat, yaitu sifat perpangkatan dengan hasil pangkat 0. Nah, langsung kesimpulannya ya. Jika A sembarang bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N, M bilangan bulat, maka sifatnya A pangkat M kurangi N, di mana M dan N itu bernilai sama. Jadi misalnya M itu 2, N-nya itu juga
2. Nah, maka sama dengan A pangkat 0, sama dengan 1. Jadi, ketika kalian menemukan perpangkatan bilangan yang pangkatnya itu adalah 0, maka sama hasilnya adalah 1. Kemudian perpangkatan negatif. Bentar. Nah, perpangkatan negatif. Ini maaf, Ibu ada kesalahan. Jadi ini harusnya A dipangkatkan negatif M. Langsung ke contoh yang kedua aja ya. Nah, jadi ketika Ibu punya 3, dipangkatkan negatif 3, maka hasilnya 1/3 pangkat 3. Seperti itu. Jadi nanti kesimpulannya, jika ada A sembarang bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat negatif, maka sifatnya A dipangkatkan negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, kesimpulan dari LKPD yang kalian kerjakan yaitu ini. Mau ditulis atau enggak? Nanti filenya dikirimkan, Bu. Oh iya, nanti Ibu kirimkan filenya ke kalian. Nanti aja, Bu, nulisnya. Oh ya. Nah, kegiatan pembelajaran pada siang hari ini Ibu cukupkan untuk tugas pertemuan ketiga, yaitu silakan kalian pelajari bahan ajar yang akan Ibu kirimkan nanti beserta soal evaluasinya. Lalu kirimkan ke alamat email Ibu ya. Halo? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Lalu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.